Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin paminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa lima ta'wil wa adim bin nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrari bi dharin la qala Allah masaqil lana kutuba kullaha. Wa qad samaituha tuhfatal muridi ala jauharatit tauhidi. Maka aku telah menamakannya Tuhfatal Muridi ala Jauharatit Tauhidi. Kado orang yang ingin atas jauhar. Jadi ini kado bagi orang-orang yang menginginkan menggali tentang isi di dalam mutiara-mutiara tauhid. Jauharatut tauhid ya. Jawahir, jama dari jauharah, itu sebagai mutiara-mutiara tauhid ya. Ja'alahallahu khalisatan. Allah telah menjadikannya khalisatan dengan hati yang ikhlas, liwajhil karim ya, semata-mata mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, wa nafa biha dan telah memberikan manfaat biha dengan jauharatut tauhid ini, dengan beberapa untayan mutiara itu, kullaman kepada setiap orang talqoha yang menerimanya, itu jawharatul tauhid biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Wal marju, dan orang yang diharapkan miman dari orang ittala alaiha, yang mereka memutolaah, membaca, melihat alaiha, atas tadi untayan-untayan tauhid itu, ayang dzura ilaiha, melihat dengan pandangan ilaiha, kepada tadi ya, kepada untayan-untayan itu, nadra i'tidarin, dengan pandangan sifat tabiat orang yang mulia. Di bawah aja, duduknya di bawah. Sifat yang mulia. Wayajuju, wayajuru, maaf ya. Wayajurru, dan menarik alama atas ma perkara piha di dalamnya minal hafawat ya. Di dalam untayan-untayan tauhid itu menarik apa? Minal hafawat. Hafawat apa? Kesalahan-kesalahan, kekeliruan. Adyali astar, ujung-ujung, penutup-penutup, ujung-ujung tadi keaiban-keaiban, ujung-ujung daripada setiap penutup-penutup, begitu maksud. Pasitru min syamil kiram, maka menutup kesalahan min syamil kiram. Pasitru, maka menutup kesalahan itu min syamil kiram, termasuk kebiasaan atau tabiat orang-orang yang apa? Orang-orang yang mulia. Jadi wajan apa? Fi'alun ya. Kiram, fi'alun itu orang-orang tadi
kiram itu orang-orang yang mulia. Artinya orang yang tadi menutup kesalahan, as-satru, itu termasuk simpan. Termasuk daripada orang-orang yang senantiasa mulia. Bukan lagi orang-orang yang termasuk orang-orang yang muhsin, tapi derajatnya kepada muqarrabin. Maka hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik itu keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi ketika orang-orang yang mulia ini senantiasa menutupi kesalahan, maka itulah termasuk orang yang muqarrabin. Derajatnya bukan hanya sebagai muhsin, tetapi sudah muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka tadi bukan derajat muhsin atau abror lagi, sudah naik. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik itu keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idatu ala aurat wa idatul aurat min da'bil li'ab. Tadi pasitru min siamil kiram, menutupi kesalahan, menutupi aib, termasuk daripada kebiasaan, tabiat, sifat orang mulia, orang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur auratina, Allahumma astur ikhwanina, itu sebagai ikhwanana itu menjadi sebuah doa yang sebagai penutup gitu kan. Jadi untuk supaya tadi tidak hanya di dalam dohir saja, tetapi bisri wa alaniyah, semuanya ditutup. Kebalikannya wa idaatul aurat min da'biliam, menyiarkan aib orang, termasuk da'biliam, termasuk daripada setengah dari adat kebiasaan orang-orang tercela. Min itu kan ditab'id, ya. Min ditab'id termasuk setengahnya dari orang-orang yang memiliki adat kebiasaan yang tercela. Min da'biliam. Minnya min ditab'id, ya. Termasuk sebagian daripada, karena banyak sekali kebiasaan orang-orang tercela, banyak. Dan salah satunya senantiasa dia menyebarkan aib itu, termasuk orang yang minda biliam, adat kebiasaan orang-orang yang tercela. Senantiasa kita tutup, apalagi aib orang tua kita, aib guru kita, aib guru pengajar ikro kita di rumah, di kampung kita, aib orang yang mengajarkan agama, jangan malah disebarkan. Maka Nabi mengatakan, celakalah orang yang muflis. Para sahabat bertanya, siapa itu muflis? Orang yang muflis adalah orang yang banyak amal perbuatannya, tapi di akhirat nanti akan diporotin sama orang yang telah dibuat dolim oleh orang yang tadi membawa amal itu kepada orang yang dizolimi, sehingga dia meminta karena tadi sudah disiarkan keburukan dan lain sebagainya. Maka ketika kita dicela oleh orang lain, bukan yang hina yang dicela yang dihinanya, tapi yang berdosa itu yang mencela dan yang menghina. Sedangkan orang yang dicela dan dihina itu orang mulia. Yang memuliakan itu, yang berpahalanya bukan yang dimuliakan, tapi yang memuliakan. Paham? Yang berdosa orang yang menghina, mencela, ya, bukan yang dihina dan dicela. Paham ya? Sebaliknya tadi orang yang memuliakan, yang berpahala itu yang memuliakan, bukan yang dimuliakan. Maka ketika kita di medsos apapun itu jangan terpancing. Ketika teman dan lain sebagainya itu biarkan, ya. Kalau kita lihat salah satu kesempurnaan, gak ada yang sempurna. Yang maksum itu hanyalah siapa? Hanyalah
siapa? Para nabi. Sedangkan para wali, sahabat, ulama itu makomnya bukan apa? Bukan maksum tapi mahfud. Mahfud itu terjaga. Artinya kalau mahfud ini ketika dia melakukan itu pasti dia akan cepat kembali kepada Allah. Artinya pasti melakukan itu. Kata Hasan Basri, ketika kamu ingin melihat orang yang tidak punya aib, punya kekurangan, tuh di kuburan. Di kuburan dia sudah tidak bisa melakukan aib dan keburukan. Sudah tidak ada. Benar gak? Orang yang hidup pasti ya. Orang yang hidup pasti dia akan memiliki apa? Memiliki aib. Man tolaba akhon bila aibin, barang siapa yang mencari saudara, mencari teman bila aibin, tanpa punya aib, cacat, kecacatan, ya, pasoro mungfaridan, maka dia akan menjadi orang yang sendirian. Karena dia carinya orang yang sempurna. Gak mungkin ada. Pasti ada aib, ya. Walaupun sekelas wali, sekelas sahabat ada aib karena mereka makomnya makom Maka kenapa sekarang untuk menghancurkan peradaban salah satunya adalah isqatul qudwah, menghancurkan karakter. Kiai dihancurkan karakternya, sahabat dihancurkan karakternya, tabiin dihancurkan karakternya, ustadz dihancurkan karakternya, santri dihancurkan, semuanya dihancurkan karakternya, supaya orang mereka tidak mengikuti lagi. Karakternya di pembunuhan karakter bahasa sekarang itu tadi di aibnya dan sebagainya. Padahal kalau berkacamata kita lebih banyak aibnya. Kalau dibukakan semuanya punya hanya kasih sayang Allah tutup. Apakah Allah dolim kepada orang yang dibuka? Tidak. Itu menjadi sebab apa? Kafaroh, penutup dosa-dosa. Walaupun dia tidak melakukan, tapi diomongin, mungkin dosa-dosa yang lain sedang digugur. Maka kalau saya sendiri diomongin sama orang malah seneng. Karena apa? Pahala kita mengalir dari orang lain, dosa kita mengalir ke orang lain. Diambil oleh orang, makanya itu disebut muflis. Maka di dalam kitab Mukhtasar Imam Qurtubi, Tadkiratul Qurtubi, Imam Wahab Asy'arani mengatakan di dalam akhirat nanti ada yang disebut dengan asyadul qadab. Ketika seorang berhutang, seorang hamba kepada sesamanya berhutang 1.000 akan ditagih di sana 1 juta. Seorang berhutang 1 juta akan ditagih 10 juta. Asyadul qadab. Ketika dia mukul 1 kali mungkin disiksa nanti di sana. Asyadul qadab. Betul-betul sangat-sangat berat daripada tuntutan. Maka ada yang disebut dengan istihlal. Ada yang disebut istirdo. Ada yang disebut dengan istibro. Minta diikhlaskan, minta diridokan, minta dilubarkan. Itu menjadi sebuah sarana untuk membersihkan kita nanti di akhirat dari tuntutan-tuntutan orang yang kita zolimi. Ya. Unsur akhaka doliman au madluman. Itu sebagai karena orang yang madlum walaupun orang kafir tetap ya doa yang kafir yang didolimi tetap itu doanya apa? Diijabah walaupun dia kafir doanya saja. Ini luar biasa, makanya dari situ kita berusaha untuk senantiasa yang melihat kebaikan. Karena kalau itu nggak bakalan selesai. Bahasa kitanya begini, kita berguru. Ya diambil ilmunya, ya diomongin, yang dijelekin kan begitu. Maka jangan terpancing. Itu ada di medsos, ada kadrun, ada cebong, itu jangan. Senantiasa kita ini menjadi islah. Bahkan ke Jawa Timur, ulama-ulama Jawa kami islah di dalam masalah ini. Karena apa? Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang mencaci kepada siapa. Benar gak? Orang yang menyalahkan, orang yang mengkafirkan, orang yang dia mencaci orang lain, tidak ada kebaikan di sana. Yang ada itu adalah tadi memuliakan orang lain. Jadi sudah, kita jangan terpancing, apalagi santri, ya. Jangan terpancing dengan tadi ada bahasa ini berita, udah jangan dibaca lah. Berita-berita sekarang jangan dibaca. Mendingan apa? Buka-buka turas-turas para alim ulama. Banyak turas-turas yang sudah dibentuk PDF, bentuk-bentuk wallpaper, itu yang baca. Turas PDF ulama itu lebih baca, itu lebih bermanfaat. Saya begitu. Orang share ilmu itu luar biasa. Masya Allah. Dilihat. Tapi dilihat rujukannya.
dilihat. Ahlussunnah wal jamaah bukan, ya. Jangan sampai sembarang ngambil, ya. Jadi dilihat semua itu lebih bermanfaat daripada sekarang mengambil tadi informasi-informasi. Karena informasi ya tadi ujung-ujungnya ghibah, ujung-ujungnya menjelekkan orang lain. Sedangkan di sini adalah waidatul aurat min da'bil li'ah. Membuka aurat keburukan orang lain termasuk da'bul li'ah. Maka kita sebaiknya itu, apalagi kita satu pesantren. Saya kalau ditanya sama orang, Pak Ustadz di Al-Madani aja begini, nggak ada, Bu. Walaupun saya kesannya harus berbohong sedikit. Tapi ketika ada apa di sana, kita harus itu tadi belajar untuk menutupi. Ya, belajar untuk menutupi. Sebetulnya tidak boleh, ya. Istilahnya oh, ada tapi tidak. Istilahnya oh ada sedikit kekurangan, misalnya ada sedikit kesalahan. Tapi di situ ini disampaikan. Artinya tidak diumbar. Kalau kita diumbar itu nggak boleh. Paham ya? Sekalipun tuh benar-benar ada orang pencuri, jangan disampaikan, udah cukup aja, ya. Dihukumi, ya udah sudah selesai. Dia kasih sanksi dan lain sebagainya. Sudah, jangan disebar-sebarkan sampai tahu orang-orang rumah, sampai tahu saudara kerabat, itu tidak boleh. Ya, apalagi mungkin tadi orang-orang yang tadi yang mengajari dari sebagainya itu tidak boleh. Ya, makanya kita berusaha untuk saling menutupi. Apalagi ini satu kelas, satu alma mater itu saling begitu. Ada teman dan sebagainya itu ditutupi. Saya itu dulu, saya sama Ustadz Bowo, yang satu angkatan Ustadz Maman, Ustadz Dimyati, banyak yang satu kelas itu dulu. Kita kalau misal ketika ngaji itu ada yang itu dikurangi. Kamu belum baca, ayo buka dulu. Nih kamusnya, begitu. Itu udah biarinlah, biar dia dipanggil sama Ustadz. Jangan begitu. Tadi harus senantiasa saling menutupi. Ketika kamu menutupi orang lain, ketika kamu sedang dalam keadaan di bawah, orang akan ada yang mengangkat kamu. Karena ketika orang posisinya di bawah, kita angkat supaya dia menjadi orang yang posisinya tadi menjadi orang yang baik. Paham ya? Jadi tentu senantiasa kita menutupi kesalahan dan juga kekurangan. Ya. Panggilin ada ustadz yang itu gak, yang jaga di depan. Di depan deh, ada yang jaga gak? Dia rasa bentar ya. Ini 2 kayaknya, tapi udah pakai pempes sih. Dipanggil dulu gitu. Mau anterin anak saya. Pulang dulu ya jadinya. Wallaha hanya kepada Allah lah. Ayat as'alukallah begitu ya. As'alukallaha gitu. As'alukallaha. Itu apa ya namanya itu? Fi'il fa'il yang dibuangnya ya. Ada fi'il fa'il as'alukallah. Ada fi'il fa'il yang dibuang. Aku meminta hanya kepada Allah lah. Begitu. Wallaha as'alu gitu kan. Artinya wa as'alu loha begitu kan. Wa as'alullaha gitu wallah. Kenapa Ustaz kok begitu? Itu untuk lihtimam, untuk menjadi sebuah mengalihkan perhatian, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu faedahnya lil hasr. Kenapa kok na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Kok enggak begitu Pak Ustaz? Tapi iyyaka na'budu itu menjadi faedahnya faidatul lil hasri dalam ilmu balaghah, itu sebagai bentuk untuk mengalihkan perhatian. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah. Satu saja begitu. Hanya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka itu sebagai bentuk perhatian ihtimamnya orang langsung iyyaka. Kenapa ada di dalam Al-Qur'an ada lagi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa daraballah. Itu kalimatnya alam taro. Ya. Itu untuk apa? Itu untuk menunjukkan alam taro ini alif alif istifham li ta'jib, untuk menunjukkan orang itu supaya orang itu perhatian. Mau nggak aku tawarkan kepadamu begitu? Maukah aku kabarkan kepadamu begitu? Supaya memberikan ihtimam. Orang itu menjadi perhatiannya beda gitu. Iya kan, hanya kepadamu gitu. Bahasanya kan. Berarti artinya tidak lagi kepada orang selainnya begitu. Wa binabihi, dan kepada nabinya. Atawassalu, minta wasilah, aku meminta wasilah.
Meminta wasilah angtuhalla mahalal qabul. Meminta wasilah mengharap untuk menggunakan, artinya mengharap tempat yang diterima. Ya, jadi hasyah ini tempat, artinya meminta, hasyah ini meminta tempat penerimaan di sisi Allah. Jadi beliau ini meminta, mudah-mudahan dengan hasyah ini beliau ini mengharapkan diterimanya risalah ini untuk disebarkan kepada umat, begitu. Innahu khairu ma'mulin, sesungguhnya Allah khairu ma'mulin, sebaik-baik yang diminta. Khairun itu sebaik-baik yang diminta. Khairu ma'mul. Wa akramu mas'ulin, ya. Dan yang paling mulianya mas'ul, tadi yang dipinta tuh, sama ya. Baik-baik yang paling mulia yang hanya kepada Allah kita meminta dan berserah diri. Termasuk tadi musannif di sini meminta kebaikan dari zat yang tadi khairu ma'mul, zat yang sebaik-baik yang dipinta. Wah, dan tanbih ana syarau, aku memandang fil maksud di dalam maksud bi'aunil malikil ma'bud. Bi'aunil malikil, ba-nya itu ba ma'iyah dengan pertolongan. Artinya ba-nya itu faidahnya ba ma'iyah itu dengan pertolongan Allah. Bimalikil ma'bud. Artinya nasta'inu bimalikil ma'bud. Sebagaimana lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tadi ada isti'anah, meminta apa? Meminta pertolongan Allah. Al isti'anah itu wajannya istab'ala yang bermakna tolabul aun. Istaghotha yang bermakna jajapkan ya. Iya dua, tapi dah pakai itu, pakai pempes. Yuk, kamu tuh, ambil. Nih ininya nih, ini dek. Sibukan. Tadi apa? Tolabul aun. Waalaikumsalam. Ya. Wajannya wajan istab'ala, maknanya tadi isti'anah. Isti'anah itu tadi ya duduk. Isti'anah yaitu tolabul aun, meminta pertolongan. Istighosah yastagisu itu tolabul gawus, artinya meminta pertolongan yang benar-benar sangat-sangat butuh. Maka kalimatnya istighosah, yaitu tolabul gawus, ya. Kemudian istaqoma tolabul qiyam, ya. Itu wajahnya istab'ala, itu meminta supaya tadi. Makanya betul-betul memintanya itu bi'aunil malikil ma'bud. Fa'akulu maka aku mengatakan, aku menyampaikan wabillahi taufiq. Wabillahi, dan hanya kepada Allah lah at-taufiq. Aku meminta taufik. Ini menunjukkan sebagai apa ya? Ada tarohi ya. Tarohi itu ada proses. Ada tarohi itu, bahasa tarohi itu dalam bahasa balaghah disebutnya proses. Ada proses ketika beliau mengarang satu kitab, kemudian beliau meminta kepada Allah, meminta pertolongan dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya pun beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insyaallah. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, ucapannya musannif bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ibtataha an-nazimu kitabahu bil basmalati. Ada semua bismillah ada ya. Ibtataha semua ada kitabnya ya. Sudah ada ya. Ibtataha telah membuka an-nazimu. Musannif telah membuka kitabahu kitabnya bil basmalati dengan bismillah. Lihat di atas.
ada lafaz bismillah. Summa bil hamdalati. Kemudian dengan lafaz hamdalah. Bismillah ini sebagai apa? Sebagai ibtida, pemula ibtida hakiki. Artinya ibtida hakiki awal daripada melakukan sesuatu sesuai nanti ada di hadisnya. Menjadi ibtida hakiki. Bismillah itu menjadi ibtidanya gitu. Dengan tadi membaca bismillahirrahmanirrahim iktidaan bil kitabil aziz. 1. Kenapa alasannya musonep mencantumkan bismillah? Iktidaan bil kitabil aziz. Mengikuti tabaruk dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran yang pertama kali ditulis apa? Bismillah. Nah itu sebagai tabaruk. Ngambil berkah tabaruk itu. Maka iktidaan bil kitabil aziz menjadi satu alasan bahwa musannif memulai karangannya ini dengan susunannya ini dengan lafaz bismillah. Bibtidaihi di dalam memulainya. Bihima. Ya, dengan keduanya tadi. Dengan bismillah dan hamdalah. Jadi di dalam nadimnya itu beliau memulai pitartibi tauqifi sebagai susunan yang sudah ditetapkan Allah. Pitartibi tauqifi ada, ya. Jadi tadi kenapa alasannya bibtidahi bihima beliau memulainya itu dengan bismillah dan hamdalah? Karena apa? Pitartibi tauqifi. Artinya itu petunjuk yang tauqifi itu petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasul. Atau tadi ijtihadus sahabah al-kiram. 2 alasannya, ya. Tapi kalau tartib tauqifi itu sebetulnya ulama lebih sepakat tadi kepada apa yang sebuah isyarah yang ditujukan oleh siapa? Oleh Rasul. Itu tauqifi, ya. Artinya sudah susunan yang sudah ditetapkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Bismillah hamdalah kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ta'ud itu hanya apa? Sunnah karena memang tadi bukan di situ letaknya. Diletakkan gimana? Apabila kalian membaca Al-Quran pastain billah, maka ucapkan lafaz a'udzubillahi minasyaiton. Maka dari situ kan banyak. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebagai kalimat apa? Sebagai al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Maka kalimatnya itu dengan isti'adah meminta pertolongan Allah supaya dijauhkan dari asyaiton ar-rajim, ay maktuun min rahmatillah, yaitu sebagai ungkapan ta'ud itu ya ungkapan isti'adah, maka tidak di situ sebetulnya karena yang pertama kali adalah apa? Bismillah. Sebenarnya dalam qiraah tadi ya pastain billah itu ketika mau baca baru bismillah. Tapi di situ dicantumkan dalam kitab Al-Aziz yaitu bismillahirrahmanirrahim. Baru yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Susunan yang sudah ditetapkan oleh Allah. La annahuma akan tetapi tidak bahwasanya keduanya awaluma unzila. Tapi keduanya ini bukan pertama yang diturunkan. Fa innahu maka sesungguhnya ya yang dua itu khilafu ma fi sahih al-Bukhari wa ghairihi fi badil wahyi. Ini menyalahi perkara yang ada di dalam sahih al-Bukhari. Artinya dalam sahih al-Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari wa ghairi dan yang lainnya fi badil wahyi di dalam permulaan wahyu min anna awwala ma unzila iqra. Bahwasanya yang pertama kali diturunkan itu adalah Iqra surat Al-Alaq. Artinya ini berbeda. Jadi turunnya itu tartib tauqifi, bukan tartib pitangzil. Hal tartib pitangzili ya, yaitu Al-Munazzal bihi yang diturunkan Al-Quran itu, kitab Al-Munazzal
yang diturunkan secara ini awalnya adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang pertama kali itu justru adalah Al-Alaq, bukan surat Al-Fatihah. Bismillah itu kan peletakannya memang di awal, tapi tertibnya bukan tertib tanzil. Ustadz, itu bismillah diletakkannya pertama kali dalam Al-Quran, berarti yang pertama turun bismillah. Bukan. Itu hanya tertib tauqifi. Yang ditujukan oleh Rasul ini, bismillah ini menjadi di dalam Al-Quran itu urutan yang pertama kali ditulis. Sedangkan tertib tanzilnya itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq. Paham ya? Jadi ini di sini tartibu tauqifi, la tartibu tanzil, bukan tartib diturunkannya daripada surat tersebut atau ayat tersebut. Wa qad naqala, ya. Wa qad dan sungguh naqala telah menukil Abu Bakri At-Tunisi, Abu Bakar At-Tunisi ijma ulama, ijma sesuai ijma ulama, kulli millatin dari setiap agama, ala annallaha subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ibtataha jami'a kutubihi, telah membuka semua kitab-kitabnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Bakar, Syekh Abu Bakar At-Tunisi secara ijma ulama, bahwasanya semua kutub itu kan awalnya yang kemarin saya sampaikan itu ada berapa? Ada 100. Dengan suhuf itu ada 104. Nah semuanya itu kata beliau rata-rata ditulisnya ada tulisan lafaz bismillah, katanya begitu. Artinya di sini ijma mengambil keberkahan, membuka semua kitab bismillahirrahmanirrahim. Maka dari situlah musannaf ini ingin sejak tabaruk. Sejak itu menginginkan tabaruk dengan menuliskan awalnya itu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Tabaruk. Maka antum juga ya sebagai tabaruk nulis lafaz awal bismillahirrahmanirrahim. Nulis surat bismillah. Maka tadi yang disunahkan adalah bismillah. Nabi Sulaiman ketika ngirim surat ke Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat itu bismillah. SMS bismillahirrahmanirrahim. Walaupun memang kebanyakan kita rata-rata assalamualaikum gitu kan. Tapi kalau bisa bismillah assalamualaikum itu bagus ya. Itu sebagai bentuk ya tadi tidak, karena memang tadi sebuah ungkapan dari domir kita itu ya sama. Makanya kenapa kalau kita mengucapkan di tulisan ketikan haram ya jadi haram. Ya halal jadi halal. Yang baik jadi berpahala. Karena memang setiap apa yang diucapkan oleh lisan itu terdiri daripada apa? Dari hati. Maka tetap walaupun itu juga sama berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dapat pahala. Paham ya? Maka di sini karena di dalam kitab itu terdapat tadi lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan bi khabarin, dan mengamalkan khobar dengan khobar itu adalah hadis ya. Kullu amrin ribalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajdam au aqta ayakillatu barakah. Riwayatun ayat naqis. Sini lagi. Oh, udah tapi maunya. Nah, kullu amrin ribalin, kullu amrin ini kan kalimatnya am ya. Artinya semua perkara, semua urusan. Kullu amrin. Pertama am, luas penjelasannya. Ngantuk berdiri dulu ya, nanti duduk lagi. Yang ngantuk berdiri, nanti duduk lagi ya. Barangkali ngantuk. Kullu amrin, semua itu am kalimatnya tuh. Kullu amrin, semua urusan, semua perkara. Baru di situ mengkerucut, ditaksis, ditakyid lagi. Kullu amrin ribalin, oh enggak semua urusan ya. Kullu amrin ribalin, semua urusan ribalin. Yang ribalin ini urusan mulia, artinya bukan perkara hina lah gitu. Jadi ribalin ini yang baik, bukan urusan yang hina. Emang perkara mubah,
tapi baik. Kullu amrin dzibalin, semua perkara tapi dikoyid. Tidak semua perkara ada koyidnya, ada pengikatnya gitu. Semua urusan harus pakai bismillah, tapi nggak semua. Ada dzibalin. Dzibalin itu sebagai takyid. Takyid dari kalimat kullu amrin. Itu kan lafadznya awalnya. Ditakyid lagi, dikhususkan. Khusus setiap, memang semua urusan, tapi urusan yang mulia, yang bukan urusan yang hina. Paham ya? Ada pengikatnya tuh. La yubda, yang tidak diawali pihi di dalam amrun tersebut bi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar, maka dia itu abtar. Abtar itu seperti binatang yang terpotong ekornya, cacat, ya. Au ajdam, atau binatang yang yang borok, ya. Orang binatang yang borok ya artinya cacat kan gitu, jelek gitu kan, cacat itu kan jelek. Au akto, ataupun yang seperti ya terputus, yang buntung gitu ya. Au akto ayanakisun ayqoli ulul barokah, sedikit barokahnya. Jadi diibaratkan kalau seseorang dibalin itu yang tidak dimulai dengan lafaz bismillah itu, maka orang itu tadi qillatu barokah, sedikit barokahnya. Ya. Pak Ustadz, apa yang disebut barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Barokah itu junudun min junudil khair, yaitu satu pasukan dari pasukannya kebaikan, itu barokah. Maka barokah itu al barokatu al barokah hiya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Imam Hasan Basri ketika ditanya barokah itu seperti apa sih? Kamu ingin tahu barokah? Kalau gak salah orang Mu'tazilah atau orang kafir itu yang nanyanya itu. Kamu pengen tahu barokah? Barokah itu seperti hewan anjing dan hewan kambing. Hewan anjing itu beranaknya banyak, ya. Beranaknya banyak. Sekali beranak anjing itu bisa 5, bisa 6, ya. Paling sedikit 3, 4. Tapi tidak bermanfaat, ya. Tapi kalau kita lihat kambing itu kalau dia beranak, lahiran, ya beranak ya. Melahirkan anaknya itu cuma berapa? 2, 1 kan. Paling banyak tuh 3, 4, itu pun jarang ya. 2, 3, sedikit, tapi gak pernah habis. Kambing dipotong. Sekarang anjing itu kan dipotong nggak? Enggak kan? Tapi gak ada manfaat. Padahal lahirannya banyak. Tapi kambing yang lahir kalau beranak sedikit dipotong terus sampai sekarang, habis gak? Nggak habis-habis. Itu yang disebut barokah. Terus rahasianya, kenapa kok bisa barokah gitu? Beda anjing sama kambing. Anjing itu kalau dia malam, dia tidurnya lama, melolong, ya, menggonggong sampai tengah malam. Baru menjelang waktu 1/3 malam, tempat mahalul barokah, diturunkannya keberkahan, tangzilu rahmatillah, di situ diturunkan rahmat Allah, malah dia apa? Malah tidur. Itu anjing tuh. Sehingga hilang keberkahannya. Beda dengan kambing. Kambing itu cepat tidurnya. Dia habis maghrib, habis isya udah tidur. Gak mengemik lagi. Coba lihat nanti jam 3 malam. Bangun dia. Rame. Itu tadi. Karena keberkahannya dia mengambil 1/3 malam. Walaupun dia tidak ibadah. Itu keberkahan. Maka disitulah
keberkahan daripada anjing terlihat dengan keberkahan di kambing, keberkahan kambing itu dibandingkan dengan anjing itu sangat jauh. Maka itulah yang disebut barokah. Paham ya? Jadi anjing yang banyak beranaknya tapi tidak manfaat, tapi kambing yang tiap hari dipotong gak habis-habis, itulah yang disebut barokah. Maka tadi disebut ziyadatul khair. Jadi ketika kita harta berkah, maka semakin berkah ataupun tadi semakin bermanfaat. Itulah yang disebut dengan apa? Keberkahan. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kamu punya uang, kemudian uang itu dipakai untuk kebaikan, berarti berkah. Punya umur, habis buat kebaikan, itu berkah. Habis tiap hari waktu buat apa? Buat kebaikan, berarti umur waktu kamu yang sekarang itu berkah. Makanya saya suka senang, sibuk tiap hari dalam kebaikan itu senang sekali. Karena apa? Karena disitulah ini pagi ngajar sampai jam ke-6 sampai di Putri. Dari pulang dari sini kadang-kadang sambung acara lagi. Para kiai sambung silaturahmi, kadang isi ceramah di luar. Sambung sampai malam. Ada datang orang privat, datang orang minta doa sampai malam. Ya, bangun tidur, udah itu lagi kerjakan kegiatan, bantu istri dan lain sebagainya. Nyiapin buat anak sekolah dan lain sebagainya. Kadang-kadang dinikmati rasa sehat itu mudah-mudahan setiap kebaikan itu jadi keberkahan. Jadi ketika kita waktu itu habis seperti itu berkah. Tapi kalau misal tadi habis buat nongkrong dan lain sebagainya, nggak sedikit gitu ya. Ada tadi waktu rohat saatan boleh nongkrong, main, healing, itu nggak ada waktunya. Rohatan, saatan kata Sayyidina Ali boleh, tapi jangan begitu kan. Walaupun sekarang nih libur 1 bulan di rumah, ya jangan habis itu semua kan. Cari buat silaturahmi sebagian, buat ini bantu orang tua sebagian, begitu ya, sehingga bermanfaat gitu. Saya malah libur pesantren kemarin malah sibuk, lebih sibuk lagi. Saya bukan malah nyantai, enggak ngajar, malah lebih sibuk di luar nyibukin tadi buat pengajian, misi pengajian, ya silaturahmi dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk supaya umur kita, waktu kita, hidup kita di dunia menjadi hidup yang barokah, ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Wallahu a'lam.